Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Triono dengan NIM 18042025. Hari ini pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Baru Negara berdasarkan model politik dalam perumusan kebijakan. Nah, seperti yang kita ketahui, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru (IKN) telah disepakati menjadi Undang-Undang Ibu Kota Baru atau Undang-Undang IKN, merupakan sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara Baru nantinya. Kepastian hukum tersebut merupakan landasan yang diperlukan sebagai langkah awal pemindahan Ibu Kota Negara Baru. Pemindahan Ibu Kota Negara Baru merupakan visi dan misi Indonesia dalam membangun pertumbuhan pemerataan pembangunan di Indonesia. Proses pemindahan Ibu Kota Negara nantinya masih panjang. Maka Undang-Undang IKN merupakan fondasi untuk bergerak sampai Ibu Kota Negara Baru benar-benar berpindah dan menjadi langkah pemerataan ekonomi di Indonesia. Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara dengan alasan yang beragam. Berikut ini saya akan memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Dalam proses pemindahan ibu kota negara terdapat berbagai persoalan yang menjadi PR dari pemerintah sendiri. Di antaranya minimnya kemampuan pembiayaan negara, adanya persoalan pertanahan dan kesediaan sumber daya air yang masih belum terselesaikan. Pola pembangunan dan sistem pembiayaan termasuk kecamatan dan pada kemudian hari pentingnya menjaga konsistensi tata ruang wilayah dan tata ruang kota. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang IKN selanjutnya berdasarkan Undang-Undang IKN pasal 1 angka 2 Undang-Undang IKN menyatakan bahwa ibu kota negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini. Analisis model politik dalam perumusan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang IKN, analisis model politik menggunakan model rasional. Kebijakan yang rasional merupakan kebijakan yang secara langsung bertujuan untuk memaksimalkan jaringan prestasi nilai. Jaringan prestasi nilai merupakan semua nilai yang relevan. Semua nilai yang relevan dari masyarakat telah diketahui dan pengorbanan terhadap satu atau lebih nilai dapat diterima oleh kebijakan karena digantikan oleh hasil yang dicapai oleh lain. Proses kebijakan akan membuahkan hasil atau dampak yang baik bila berdasarkan atau diproses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data yang komprehensif. Kebijakan IKN ditekan pada hasil atau dampak yang baik dalam proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data yang komprehensif, yang mana kebijakan ini bertujuan sebagai fondasi untuk bergerak sampai ibu kota negara benar-benar berpindah dan menjadi langkah pemerataan ekonomi Indonesia. Penekanan pada pembuatan kebijakan yang rasional, komprehensivitas informasi atau data, dan keahlian analisis pembuat kebijakan, yang mana kebijakan IKN ini berdasarkan adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, terjadinya pemusatan pertumbuhan perekonomian di Pulau Jawa. Suatu kebijakan yang rasional adalah kebijakan yang efisien di mana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lain.
Terdapat kegagalan penyebaran penduduk lewat kebijakan transmigrasi serta menyebabkan adanya ketimpangan sumber daya manusia. Dengan kebijakan pemindahan ibu kota ini, diharapkan minimalisir sentralisasi di daerah Pulau Jawa dalam hal pertumbuhan perekonomian maupun meminimalisir adanya ketimpangan sumber daya manusia. Pada model rasional, penentuan nilai dan tujuan berbeda dari biasanya, merupakan persyarat untuk mengadakan analisis terhadap alternatif kebijakan. Perumusan kebijakan dapat didekati melalui analisa cara dan tujuan. Tujuan lebih dulu, baru dicari mencapai tujuan penentuan suatu kebijakan bila didasarkan atas peralihan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Analisis dilakukan secara komprehensif di mana setiap faktor yang relevan dan dipertimbangkan sangat melandasi diri pada teori. Undang-Undang IKN telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2002 dan akan menjadi dasar pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Suharso Monarva, mengatakan bahwa pembangunan IKN yang mengusung ibu kota dunia untuk semua tersebut menjadi awal peradaban bagi Indonesia. Ibu kota Nusantara telah disepakati dalam Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara. Sebutan otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. Terdapat 3 tujuan IKN, yakni simbol identik nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan visi Indonesia 2045. Dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur. Masyarakat lokasi partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja, semuanya terbuka. Lapangan kerja terbuka untuk mereka. Tujuan tersebut ditetapkan untuk menjadi IKN sebagai kota dunia untuk semua yang tidak menggambarkan bagaimana masyarakat IKN di masa depan, tetapi juga menjadi refleks bahwa semua hal termasuk aspek lingkungan juga harus diperhatikan. Baik, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.